lihat ada Walda ya. Walda ini kayaknya, waduh. Ini berkas apa nih Walda? Jadi ini terkait berkas tindak pidana korupsi Bang terhadap terdakwa. Jadi tim kantor Tommy Litigation Holding dalam hal ini mempersiapkan untuk agenda Senin Bang, yaitu eksepsi dari terdakwa Bang atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jadi di sini tim kantor ini lagi menyusun berkas untuk persiapan sidang hari Senin Bang. Kalau lagi menyusun persiapan untuk hari Senin ya? Iya Bang. Apa-apa aja yang dipersiapkan itu kira-kira? Terkait surat kuasa dan eksepsi Bang. Jadi untuk Seninnya depan tanggal 16 pembacaan eksepsi dari terdakwa Bang, kuasa hukum terdakwa Bang. Ya, dari kita itu ya? Iya Bang, dari kita Bang. Dari kita ya. Jadi dibuatkan berkas-berkas lengkap ya kan? Iya Bang. Dibuatkan CD ya. Nanti dibuat kopi dalam CD kan? Iya Bang. Nah, jadi ini ya Pak Walda ini Walda kembaran. Nah, ini lagi mempersiapkan untuk berkas ya, berkas untuk sidang di hari Senin. Lalu kita lihat ini ada Bless. Si Bless ini kayaknya lagi sibuk. Nah, si Bless ini lagi mempersiapkan karena hari ini dia sedang tadi mengerjakan ada kebetulan klien juga di kantor untuk mau prapit ya, pra peradilan. Jadi dalam hal ini si Bless sudah membuatkan konsep prapitnya dan dia nanti akan mau menjelaskan ataupun akan digelar dalam hal ini ya, dasar hukum apa yang dibuatkan pelanggan si Bless nanti akan kita koreksi bersama-sama oleh tim kantor. Penasaran ya apa ya kira-kira ya yang dijelaskan dari si Bless ini, nanti tentu kita akan lihat. Ini jadi inilah keseharian ataupun daily ya dari kantor advokat Tommy Sinulinga & Associates. Baik ya, jadi daily hari ini ya untuk tim kantor kita Tommy Sinulinga & Associates. Jadi karena kebetulan tadi ada klien ya, klien dalam hal ini mau mengajukan gugatan pra peradilan, sebagaimana dalam hal ini sudah kita pelajari seluruh berkasnya dan sudah kita buatkan juga konsep untuk melakukan gugatan pra peradilan. Jadi hari ini yang melakukan verifikasi berkas, pembelajaran berkas-berkas apa saja yang perlu diperlukan itu sudah dilakukan oleh tim kantor kita, yaitu nama Blesinta. Jadi ya kita persilahkan aja Blesinta untuk menjelaskannya kepada seluruh tim nanti yang akan nantinya kita diskusikan secara bersama-sama. Baik ya, kepada Blesinta silahkan untuk menjelaskan dalam hal ini ya uraian tugas yang Abang berikan kepada Bles. Baiklah, terima kasih kepada Bang Tommy, dan sekarang aku akan menjelaskan tentang gugatan pra peradilan yang akan kami selenggarakan nanti bersama-sama dengan klien kami. Nah, sebelumnya mengapa kita melakukan gugatan pra peradilan? Yang pertama adalah kita melihat dasar hukum dari pra peradilan tersebut. Di sini ahli Andi Hamzah, dia merupakan ahli hukum pidana yang mengatakan bahwa pra peradilan merupakan suatu tempat untuk mengadukan pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Kemudian selanjutnya adalah pasal 10 angka 1 junto pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa pra peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus dengan cara yang telah diatur oleh undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyelidikan, dan sah atau tidaknya penghentian penutupan. Kita bisa melihat di dalam isi pasal tersebut telah menjelaskan bahwa penghentian penyidikan yang terdapat dalam pasal 10 angka 1 junto pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menjadi dasar hukum kita untuk melanjutkan perkara kita ke gugatan pra peradilan. Namun apa alasan kita untuk melaksanakan gugatan pra peradilan tersebut? Kita bisa melihat dari kronologi kasus yang kami terima dari klien bahwa klien kami telah melaporkan ke Polda
atas dugaan tindak pidana penghinaan atau fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh 2 orang yang secara tertulis kemudian beredar di media sosial. Selanjutnya, klien kami telah melaporkan hal tersebut kepada Polda sehingga Polda mengeluarkan laporan polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian, setelah laporan polisi, Polda mengeluarkan SP2HP, yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Di sini penyidik telah memberitahukan kepada klien kami bahwasannya mereka telah melakukan proses pemeriksaan dan kemudian penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi. Saksi di sini yang pertama adalah saksi dari pihak klien kami terhadap kasus tindak pidana penghinaan atau fitnah dan pencemaran nama baik. Kemudian klien kami telah mengirimkan permohonan secara tertulis kepada Polda terhadap keterangan saksi ahli pidana dari salah satu universitas ternama di daerah setempat untuk membuktikan bahwa unsur-unsur pasal 310 tersebut telah dipenuhi sehingga layak 2 orang tersebut dihukum. Kemudian setelah pemanggilan saksi, penyidik mengeluarkan lagi SP2HP dalam pemeriksaan selanjutnya. Pada Desember 2020, tiba-tiba penyidik mengeluarkan SP3, yaitu surat perintah penghentian penyelidikan tanpa dasar apapun, sehingga klien kami bingung dan kami sebagai tim kuasanya merasakan kebingungan akibat dari pemberitahuan yang tidak berlandaskan hukum, bahwa surat perintah penghentian penyelidikan tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga Polda sebagai penyidik dianggap telah melakukan suatu bentuk arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan terhadap jabatannya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyidik. Hal tersebut telah melanggar Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang manajemen penyidikan dan Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang etika profesi kepolisian negara Indonesia yang dapat merugikan klien kami. Akibatnya 2 orang yang telah dilaporkan oleh klien kami tersebut tidak mendapat konsekuensi atau tidak mendapatkan hukuman atas perbuatannya yang telah merugikan klien kami, bahkan merugikan pihak keluarganya. Oleh karena itulah, hal yang dapat kami lakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku adalah mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri setempat agar hakim dapat memeriksa bahwa apakah SP3 tersebut layak untuk dikeluarkan oleh penyidik dengan tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, kami telah membuat gugatan pra-peradilan yang dari berkas yang telah kami terima dari klien kami, dan sebentar lagi kami akan mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri setempat. Dan dalam gugatan kami berharap bahwa dengan adanya landasan hukum dengan sesuai prosedur hukum, kami berharap bahwa hakim akan menerima gugatan kami secara seluruhnya dan membatalkan SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada Pak Tommy. Oke, baik ya. Jadi tadi mungkin sudah dijelasin ya sama Saudara Bles ya. Jadi termasuk dalam hal ini tentu dalam membuatkan suatu gugatan pra-peradilan yang paling penting adalah bagaimana dasar hukum. Nah, jadi dasar hukum ini sangat paling menjadi dasar utama. Nah, dasar hukum inilah menjadi syarat kita untuk melakukan suatu gugatan pra-peradilan. Nah, di mana tadi Saudara Bles sudah menjelaskan pasal 1 junto pasal 77 KUHP. Nah, salah satunya itu adalah penghentian penyidikan. Nah, jadi terhadap kasus kita ini ada sinkronisasi kan begitu kan. Jadi ada dalam hal ini dasar kita untuk melakukan pra-peradilan tadi itu. Nah, untuk melakukan pra-peradilan terhadap SP3 yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda contohnya. Nah, hal ini juga setelah itu tentu kita harus menguraikan bagaimana
kronologi kasus, makanya hingga sampai terjadinya di SP3. Nah, yang menjadi polemik dasar dibuat SP3 itu dikarenakan itu tidak ditemukannya tindak pidana. Nah, katanya tindak pidananya nggak ada. Nah, sedangkan sudah ada dilakukan wawancara ataupun keterangan secara tertulis ahli pidana yang menerangkan bahwasannya yang dilaporkan tersebut ya dalam hal ini telah memenuhi unsur dari dugaan pasal 310 KUH pidana. Nah, tentu kan secara rasionalisasi bagaimana ketika ada laporan SP2HP terhadap SP3 itu. Nah, tentu dalam hal ini kita secara upaya hukum ya, hukum mengatur untuk kita melakukan gugatan para peradilan. Nah, jadi jelas ya, kalau tadi sudah dibuatkan ini ya oleh Blasinta bagaimana identitas ya, dasar hukum, kita sebagai pemohon, baru alasan pemohon pra peradilan. Ini saya rasa sudah cukup baik yang dibuatkan saudara Bles, baru petitum kita ya yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya, ya menyatakan tidak sah, lalu memerintahkan untuk penyidik melanjutkan kembali yang gitu kan. Nah, tapi tidak lupa pula apabila majelis hakim berpendapat lain ya mungkin buatlah putusan seadil-adilnya itu ya, tentu ya. Nah, jadi demikian aja ya diskusi pada hari ini. Nanti ada banyak masukan lagi sebenarnya yang mungkin menjadi sifatnya rahasia yang harus kami jaga untuk klien kami sendiri, maka tidak mungkin kami beritahukan ya terhadap kasusnya di mana, siapa nama terlapornya dan lain sebagainya. Jadi demikian saja, ya semoga bermanfaat ya terhadap daily ini. Ya, jangan lupa untuk tetap jaga prokes, untuk salam sehat, salam sejahtera. Ya kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ini ya, siang. Dan